Pagi itu, Elena benar-benar menikmati ritual mandi favoritnya. Suara nyanyiannya menggema memenuhi kamar mandi besar dengan desain elegan yang penuh marmer. Ia menyabuni tubuhnya sambil mengikuti alunan musik dari speaker kecil di sudut ruangan. Semua tampak sempurna, sampai tiba-tiba suara aliran air mendadak berhenti total. Loh, kok mati? Elena panik sambil memutar keran shower ke kiri dan ke kanan berulang kali. Tetapi tetap saja, air tak keluar sedikit pun. Ia mencoba memeriksa keran wastafel, sama saja. Elena menghela napas kesal sambil mengusap sabun yang mulai kering di kulitnya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil handuk putih besar yang ada di dekat pintu, lalu melilitkannya seadanya di tubuhnya. Ini pagi bener-bener ngeselin, gerutunya sambil melangkah terburu-buru keluar dari kamar mandi. Elena langsung menuju kamar Fikri, tukang kebun barunya yang berasal dari Indonesia. Ia sudah hafal letaknya karena sering mengantar sarapan atau sekadar mengecek pekerjaan pemuda ramah itu. Tanpa mengetuk pintu, Elena membuka pintu kamar Fikri dengan cepat. Fikri, airnya mati, tolongin aku dong. Fikri yang sedang memasukkan alat-alat kebun ke dalam tasnya, seketika terkejut dan membalikkan tubuhnya. Matanya membulat sempurna, begitu menyadari kondisi Elena. Ya ampun, Bu Elena, Ibu, cuma pakai handuk aja, seru Fikri gugup, langsung menundukkan pandangannya dengan wajah memerah. Elena yang tadinya tak sadar langsung tersentak kaget begitu mendengar ucapan Fikri. Astaga, aku lupa. Aku pikir tadi, aduh, maaf Fikri, aku buru-buru banget. Fikri mencoba menenangkan diri sambil tetap menunduk sopan, tapi tidak bisa menahan senyum kecil di wajahnya. Ya udah Bu, kalau bisa Ibu tunggu aja di kamar, nanti saya cek dulu. Elena menarik erat handuknya. Rasa malu menjalar di seluruh wajahnya yang memerah padam. Iya, makasih ya. Cepetan dikit ya, aku masih penuh sabun ini. Iya Bu, sahut Fikri, masih dengan nada sedikit tertahan menahan tawa. Elena berbalik cepat, keluar kamar Fikri dengan tergesa-gesa. Di luar kamar, ia menyandarkan punggungnya ke dinding sebentar, lalu menarik napas panjang sambil bergumam sendiri. Ya ampun Elena, kamu ngapain sih tadi masuk ke kamar orang cuman pakai handuk? Duh malunya, bisiknya pada diri sendiri sambil menggelengkan kepala dengan wajah merah. Ia kembali ke kamarnya, menunggu dengan harap-harap cemas, sambil berpikir apakah Fikri akan mengingat insiden ini sebagai lelucon sepanjang hari atau mungkin lebih lama dari itu. Elena duduk gelisah di tepi ranjangnya, masih menggenggam erat handuk yang melilit tubuhnya. Wajahnya terasa hangat akibat rasa malu yang sulit hilang. Ia terus melirik jam dinding sambil berharap Fikri segera menyelesaikan masalah air itu secepat mungkin. Tidak berapa lama, terdengar ketukan halus di pintu kamar Elena. Suara sopan khas Fikri terdengar di balik pintu. Bu Elena, airnya sudah nyala lagi, sudah saya perbaiki. Oke, makasih banyak Fikri, balas Elena cepat, sambil buru-buru menuju kamar mandi untuk memastikan kebenarannya. Ia membuka keran shower dan langsung tersenyum lega melihat air mengalir lancar. Setelah mandi cepat dan berpakaian rapi, Elena memutuskan untuk menemui Fikri lagi. Kali ini dengan tujuan meminta maaf, sekaligus mengucapkan terima kasih. Ia menemukannya sedang sibuk merapikan kebun kecil di belakang rumah. Fikri, sapa Elena, sedikit ragu. Fikri menoleh, tersenyum hangat. Iya Bu, ada masalah lagi? Elena tertawa canggung. Enggak kok, aku cuma mau minta maaf atas kejadian tadi pagi. Aku benar-benar gak sadar kalau aku keluar cuma pakai handuk. Kamu pasti kaget banget. Fikri terkekeh pelan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lumayan sih Bu, tapi saya lebih kasihan sama sabun yang belum sempat Ibu bilas. Mereka tertawa bersamaan, mencairkan suasana yang tadinya terasa canggung. Kamu gak marah kan? Tanya Elena serius, dengan mata lebar penuh rasa bersalah. Enggak lah Bu, lagian kapan lagi saya bisa dapat pengalaman unik kayak tadi pagi? Goda Fikri santai. Aduh, dasar kamu, ucap Elena sambil tersipu malu, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Omong-omong, besok ada acara penting di rumah.
ada pesta kecil ulang tahun ibuku. Kamu harus ikut ya. Jangan cuma di kebun aja. Fikri sedikit terkejut, lalu tersenyum ramah. Terima kasih Bu. Kalau ibu mengizinkan, pasti saya datang. Harus datang. Loh, aku nggak mau tahu, balas Elena setengah memaksa, namun dengan nada ramah. Baik Bu Elena, saya janji, jawab Fikri sambil tersenyum manis. Elena mengangguk puas, lalu berbalik menuju rumah dengan langkah ringan. Hati yang tadinya penuh rasa malu, kini berubah menjadi penuh antisipasi akan acara besok yang mungkin saja akan membawa cerita baru antara dirinya dan tukang kebun yang diam-diam mulai mencuri perhatiannya. Pagi berikutnya, Elena bangun dengan semangat yang berbeda. Hari ini ibunya berulang tahun, dan ia sibuk memastikan semua persiapan berjalan sempurna. Namun, ada hal kecil yang membuatnya lebih bersemangat lagi. Pagi ini ia ingat janji Fikri untuk menghadiri acara. Sambil menyiapkan berbagai hidangan di dapur, Elena terpikir untuk membuat kopi spesial khas Amerika untuk Fikri sebagai tanda terima kasih atas bantuannya kemarin. Ia menyeduh kopi dengan teliti, memastikan rasanya sempurna. Dengan secangkir kopi di tangan, Elena melangkah santai menuju kebun, tempat Fikri biasa menghabiskan waktunya pagi hari. Namun, langkahnya melambat begitu ia mendengar suara Fikri berbicara lembut melalui telepon dalam bahasa yang asing baginya. Meski tidak mengerti sepenuhnya, nada suara Fikri terdengar akrab, bahkan sedikit mesra. Elena mendadak merasa gelisah tanpa alasan jelas. Ia menunggu sebentar sampai Fikri selesai menelepon sebelum menghampirinya. Kopinya, Fikri, Elena menyodorkan cangkir dengan senyum sedikit dipaksakan. Fikri tersenyum ramah sambil menerima kopi tersebut. Wah, makasih banyak Bu Elena. Baru pertama kali saya minum kopi buatan ibu nih. Semoga kamu suka. Elena tersenyum gugup. Ia tidak bisa menahan diri lebih lama. Akhirnya bertanya dengan gaya pura-pura santai. Omong-omong, tadi teleponan sama siapa? Kayaknya serius banget. Fikri tertawa kecil, menyesap kopinya sebelum menjawab. Oh, tadi sama ibu saya di kampung Bu. Beliau memang suka khawatir kalau saya jauh dari rumah. Oh, begitu, jawab Elena sedikit lega, tanpa sadar. Ibunya khawatir. Kenapa? Kamu kan kelihatannya betah banget di sini. Yah, itu dia masalahnya, balas Fikri dengan senyum tipis menggoda. Beliau pengen saya cepat-cepat pulang, karena katanya sudah ada yang mau dijodohkan. Elena terdiam sejenak, hatinya tiba-tiba terasa aneh, bercampur antara penasaran dan sedikit kecewa. Ia mencoba menutupi perasaannya dengan candaan ringan. Wah, dijodohin ya? Kalau kamu pulang, siapa yang bantu aku pas air mati lagi? Elena bercanda sambil tertawa, berusaha menyembunyikan kegugupan. Fikri tersenyum, menatap Elena dengan lembut. Kalau memang saya pulang, berarti ibu harus mulai belajar memperbaiki keran sendiri nih. Elena ikut tertawa, walaupun di dalam hatinya kini muncul rasa khawatir. Apakah benar Fikri akan pergi meninggalkannya? Rasa penasaran itu membuatnya semakin bertekad untuk mengenal Fikri lebih jauh lagi. Hari ulang tahun ibunya tiba. Rumah Elena dihiasi dengan dekorasi sederhana, namun elegan. Elena terlihat sibuk menyambut para tamu dengan senyuman ramah. Tapi diam-diam matanya terus mencari sosok Fikri yang belum juga muncul. Ketika akhirnya Fikri datang, ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam, penampilan yang cukup berbeda dari biasanya. Elena sempat terpana melihat penampilan Fikri yang terlihat rapi dan sopan. Wah, kamu beda banget hari ini, puji Elena sambil tersenyum hangat. Hampir gak kenal tadi. Fikri terkekeh malu, menggaruk kepalanya dengan gaya khas. Saya cuma mau memastikan nggak bikin malu di acara ibu hari ini. Mana mungkin bikin malu. Elena tertawa pelan. Ayo, masuk dan nikmati acaranya ya. Mereka bergabung dengan tamu lainnya. Suasana terasa akrab dan penuh tawa. Elena memperhatikan Fikri yang ternyata pandai sekali berinteraksi dengan tamu-tamu yang lain. Bahkan sempat membuat beberapa tamu tertawa terbahak-bahak. Saat suasana mulai tenang, Elena menghampiri Fikri di sudut ruangan. Ia mencoba bersikap santai, meskipun hatinya agak gelisah.
Jadi gimana tentang rencana pulang kampungmu itu? Elena memulai percakapan, mencoba terlihat santai, meski sebenarnya ia sangat penasaran. Fikri menoleh sambil tersenyum santai. Belum tahu juga Bu Elena. Masih pertimbangan. Elena menggoda ringan. Pertimbangannya apa? Jangan-jangan gara-gara aku sering gangguin kamu di sini? Fikri tertawa pelan. Matanya berbinar penuh makna. Ya, mungkin juga sih. Tapi alasan utamanya, saya masih suka banget sama kebun ibu. Sayang aja kalau saya tinggal. Oh gitu. Elena pura-pura kecewa sambil tertawa kecil. Kirain alasan utamanya gara-gara takut nggak bisa lihat aku lagi. Fikri ikut tertawa. Wajahnya sedikit memerah. Kalau saya bilang iya, gimana? Elena tersipu mendengar balasan Fikri yang tiba-tiba serius, meski dengan nada bercanda. Ia mencoba menyembunyikan rasa gugupnya dengan tertawa ringan. Aduh, kalau kamu bilang gitu, aku jadi nggak enak nih, kata Elena sambil tersenyum malu-malu. Santai aja Bu Elena, balas Fikri masih dengan senyum lembut. Saya bercanda kok. Elena mengangguk sambil tertawa kecil, namun di dalam hatinya mulai muncul perasaan yang semakin rumit. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perasaan ini sekadar kekaguman biasa atau mulai ada benih-benih perasaan lebih dalam yang diam-diam tumbuh tanpa ia sadari. Sejak pesta ulang tahun ibunya, Elena mulai punya kebiasaan baru, duduk di bangku kayu dekat kebun, di bawah pohon lemon yang daunnya rimbun, bukan karena tiba-tiba suka berkebun, tapi karena tahu Fikri selalu ada di sana tiap pagi. Ia berdalih mengecek tanaman, atau sekadar ingin menghirup udara segar. Padahal, ia hanya ingin ngobrol lebih lama dengan Fikri. Pagi itu, Elena datang dengan membawa 2 botol jus dingin. Ia menyodorkan satu ke Fikri yang sedang memangkas ranting. Break dulu, aku bawa minuman. Fikri menyambutnya dengan senyum cerah. Wah, terima kasih Bu. Jadi makin semangat kerjanya. Kayaknya kamu emang gak pernah kehabisan semangat ya? Ujar Elena sambil duduk di bangku. Aku iri sama kamu. Fikri tertawa kecil. Saya semangat karena kerja di sini enak Bu. Majikannya juga asik. Elena tersenyum, lalu menatap langit. Kadang aku mikir, hidup orang lain kayaknya lebih mudah. Kamu pernah ngerasa gitu nggak? Fikri menoleh. Sering Bu, tapi saya juga sadar, yang kelihatan mudah belum tentu benar-benar ringan. Semua orang bawa beban masing-masing. Elena mengangguk pelan. Iya, kadang aku capek. Jadi Elena yang dituntut selalu tampil sempurna. Harus nikah sama pria mapan. Harus ini, harus itu. Aku cuma pengen bisa jadi diriku sendiri. Fikri duduk di tanah, menyandarkan punggung ke pohon. Kalau saya boleh bilang, jadi diri sendiri itu satu-satunya cara hidup yang bikin tenang. Elena tertawa ringan. Ngomong kayak orang bijak aja kamu. Fikri tersenyum. Saya kan tukang kebun. Tugas saya bukan cuma nyiram tanaman, tapi kadang nyiram hati juga. Elena terkekeh. Wah, kamu bisa buka praktek tuh. Tukang kebun plus motivator. Atau mungkin tukang kebun spesialis curhat para majikan, balas Fikri masih dengan gaya santainya. Elena menatap Fikri lama. Di balik kesederhanaan, ada ketulusan yang jarang ia temui. Candaan Fikri bukan sekadar gombalan murahan, justru karena cara bicaranya ringan dan jujur, Elena merasa nyaman. Kamu tahu nggak Fikri? Ucap Elena tiba-tiba, suaranya lebih lembut. Kamu satu-satunya orang yang bisa bikin aku nggak mikirin beban hidup, walau cuma sebentar. Fikri terdiam sejenak, lalu menatap Elena dengan mata hangat. Kalau begitu, biar saya tetap ada di sini Bu. Selama ibu masih butuh seseorang buat ngobrol atau buat benerin keran air, saya siap. Elena tak menjawab. Ia hanya tersenyum pelan. Tapi dalam hati, perasaan yang dulu samar kini mulai tumbuh lebih nyata. Beberapa hari setelah percakapan di kebun, Elena merasa hubungannya dengan Fikri jadi makin dekat. Ia mulai menanti pagi-pagi di mana mereka bisa bertemu dan ngobrol santai. Bahkan malam pun terasa sepi jika siangnya tak sempat bertemu Fikri. Tapi seperti biasa, hidup tak pernah berjalan lurus-lurus saja. Pagi itu, Elena ingin mengantarkan sarapan ke kamar Fikri, sebuah kebiasaan baru yang ia mulai sendiri. Tapi saat membuka pintu kamar yang
tidak dikunci karena Fikri sedang di dapur belakang. Elena menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sebentar. Di atas meja kayu dekat jendela, terbuka sebuah amplop besar. Di dalamnya ada surat dalam bahasa Indonesia dan selembar foto perempuan muda yang cantik, mengenakan kebaya, wajahnya berseri, dengan senyum lembut. Elena memandangi foto itu lama, matanya membaca baris-baris surat yang tak sepenuhnya ia mengerti. Tapi satu kalimat dalam bahasa Inggris di akhir halaman menarik perhatiannya. "We can't wait to see you back, and she's ready to marry you." Wajah Elena memucat. Ia menaruh kembali surat dan foto itu dengan pelan, lalu melangkah pergi dengan perasaan campur aduk. Tidak marah, tapi perih. Perasaan yang tak ia akui selama ini mendadak membentuk luka kecil di dadanya. Sejak saat itu, Elena mulai menjaga jarak. Ia tak lagi datang ke kebun, tak menyapa Fikri seperti biasa. Bahkan, memilih menyibukkan diri dengan berbagai pekerjaan rumah yang sebenarnya tak mendesak. Fikri pun menyadari perubahan itu. Berkali-kali ia mencoba menyapa Elena, tapi yang ia dapat hanya senyum singkat dan alasan untuk pergi. Sampai suatu sore, ia memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Elena. "Bu Elena, saya ganggu sebentar?" Elena menoleh, pura-pura sibuk menulis. "Ada apa, Fikri? Saya cuma mau tanya. Saya salah apa ya? Soalnya ibu seperti menghindar beberapa hari ini. Kalau saya ada salah, tolong bilang, biar saya bisa perbaiki." Elena diam lama, lalu berkata pelan, "Saya cuma gak enak karena tahu kamu mau nikah." Fikri mengerutkan dahi. "Nikah? Saya? Dari mana ibu dengar?" "Saya nggak sengaja lihat surat dan foto di kamarmu tentang perempuan yang siap menikah denganmu." Fikri menghela napas, lalu tertawa kecil. "Bu Elena, itu sepupu saya. Keluarga saya memang pernah rencana jodohin kami. Tapi, dia sudah tunangan sama orang lain. Surat itu dari ibu saya, bukan dari perempuan itu." Elena terdiam, lalu memejamkan mata antara lega dan malu luar biasa. Fikri tersenyum lembut. "Kalau ibu Elena cemburu, nggak usah malu. Saya malah senang. Itu artinya saya nggak sendiri dalam perasaan ini." Elena masih berdiri di tempat. Wajahnya merah campur bingung, antara malu dan lega. Ia menatap Fikri, yang kini berdiri tidak jauh darinya dengan senyum lembut, yang tak pernah berubah. "Maaf Fikri, aku beneran malu. Aku terlalu cepat menyimpulkan dan langsung menjaga jarak. Aku cuma gak ngerti kenapa aku segitu kepikirannya sama kamu," ucap Elena pelan, nyaris berbisik. Fikri tersenyum, melangkah pelan mendekat. "Kalau saya boleh jujur, saya juga bingung sejak kapan perasaan ini muncul. Tapi saya sadar, setiap kali saya lihat ibu Elena tersenyum, capek saya hilang. Setiap ibu nyariin saya ngerasa penting, saya ngerasa dihargai." Elena menatap Fikri, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi ini gila Fikri, kita beda segalanya. Aku majikanmu, kamu tukang kebunku. Aku orang Amerika, kamu dari Jawa. Nggak masuk akal." Fikri tertawa pelan. "Perasaan memang sering nggak masuk akal, Bu. Tapi kadang yang nggak masuk akal itu justru yang paling jujur." Elena terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Aku cemburu waktu lihat foto itu. Aku bahkan gak berani ngakuin. Tapi aku takut kamu beneran ninggalin rumah ini." Fikri mendekat satu langkah lagi. "Saya gak bakal ninggalin rumah ini kalau di dalamnya ada ibu Elena." Ucapan itu membuat Elena mengangkat wajahnya cepat. Mereka saling berpandangan. Sunyi. Tapi di balik diam itu ada ribuan kata yang tak sempat terucap. Fikri tersenyum lagi. Kini lebih santai. "Tenang Bu, saya bukan tipe cowok yang gampang pulang kampung. Saya lebih suka tinggal kalau ada alasan kuat." Elena mengangkat alis, dan alasannya? Fikri mengedipkan mata pelan. "Majikan saya pernah masuk kamar saya, cuma pakai handuk. Saya pikir, orang kayak gitu, jangan sampai saya tinggalin. Bisa bahaya." Elena langsung menutupi wajah dengan telapak tangan sambil tertawa. "Ya ampun, itu bakal kamu ungkit terus ya?" "Enggak kok," jawab Fikri santai. "Cuma setiap saya rindu, saya ingat kejadian itu. Lumayan buat bahan senyum malam hari."
Mereka tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, tawa itu bukan sekadar basa-basi, ada kenyamanan yang nyata. Dan sesuatu yang tumbuh, pelan-pelan sesuatu yang tak bisa dibendung lagi. Sejak percakapan itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi jarak antara majikan dan tukang kebun. Yang ada hanya dua manusia yang mulai mengerti satu sama lain. Elena jadi lebih sering terlihat di taman, bahkan kadang duduk di tanah tanpa alas. Tertawa bareng Fikri, sambil ngobrol tentang hal-hal sepele yang ternyata penting. Pagi itu, Elena membawa 2 cangkir kopi ke bangku kayu dekat pohon lemon. Fikri sedang menyapu daun-daun kering. Saat melihat Elena datang, ia segera berhenti dan tersenyum. "Pagi, Bu Elena. Sekarang gantian ya yang bawain kopi. Anggap aja aku lagi mau nyogok kamu supaya nggak pulang kampung," jawab Elena santai. Fikri duduk, menerima kopi dengan senyum yang sama hangatnya seperti biasa. "Kalau disogok pakai kopi seenak ini, saya bisa tinggal lama." Elena menatapnya serius. "Fikri, kamu pernah kepikiran gak kalau kita lanjut kayak gini terus? Apa jadinya? Maksudku, orang-orang pasti bakal komentar, 'Aku majikanmu, kamu bukan warga sini.'" Fikri mengangguk pelan. "Saya pikirin itu, Bu. Tapi saya juga pikir, komentar orang gak akan bantu kita bahagia. Cuma kita yang bisa nentuin mau kayak apa hidup kita." Elena diam sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau aku bilang aku suka kamu." Fikri menatap Elena. Lama, senyumnya berubah lebih tenang. "Saya suka ibu sejak ibu panik masuk kamar saya, cuma pakai handuk. Tapi bukan karena handuknya." "Ya ampun, Fikri," seru Elena spontan, sambil tertawa dan menepuk bahu Fikri. Fikri ikut tertawa, lalu melanjutkan, "Tapi karena sejak saat itu, saya sadar, ibu bukan cuma majikan. Ibu juga manusia. Bisa panik, bisa bingung, bisa manis banget waktu malu." Elena menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. "Aku takut, Fikri. Takut kalau ini cuma perasaan sesaat. Takut kamu nyesel." Fikri menggeleng. "Saya pernah hidup susah, Bu. Dan saya tahu bedanya rasa nyaman sama rasa cinta. Sama ibu, saya ngerasa dua-duanya." Elena terdiam. Ia meraih tangan Fikri perlahan. "Kamu gak harus jawab sekarang," kata Elena pelan. "Tapi kalau suatu hari nanti, kamu yakin aku di sini, gak kemana-mana." Fikri menggenggam tangannya balik, kuat dan hangat. "Saya gak nunggu nanti, Bu. Saya yakin sekarang. Tak ada ciuman, tak ada pelukan. Tapi genggaman itu cukup untuk menandai bahwa dua dunia yang berbeda ini akhirnya memilih bertemu. Bukan karena kebetulan, tapi karena mereka sama-sama berani melangkah. Dan semua itu dimulai dari satu pagi, satu handuk, dan satu pintu kamar yang lupa diketuk."